Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kali ini bertemu lagi dalam pembelajaran tematik yang akan mempelajari tentang garis bilangan. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, Ibu berharap kalian nanti akan mengerti apa itu garis bilangan, kemudian bisa menyelesaikan penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan dan bisa menggunakan garis bilangan untuk menyelesaikan soal cerita matematika dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita ke latihan soal, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Nah, yang pertama adalah pengertian dari garis bilangan ya. Garis bilangan merupakan garis yang bertuliskan bilangan-bilangan. Nah, selanjutnya, bilangan itu berjarak sama panjang dan berurutan dari kecil ke besar. Nah, semakin ke kanan, bilangan akan semakin besar. Dan sebaliknya, apabila semakin ke kiri, bilangan akan semakin kecil. Coba perhatikan garis bilangan berikut ya. Ini adalah gambar garis bilangan. Kalian pernah melihat gak gambar seperti ini di mana? Ada alat tulis yang suka kalian gunakan sehari-hari. Apa? Iya, penggaris. Nah, penggaris itu ada garis bilangan, merupakan salah satu contoh garis bilangan atau penggunaan garis bilangan. Nah, lihat, ini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita buktikan bahwa ini merupakan garis bilangan ya. Yang pertama, garis bilangan adalah garis yang bertuliskan bilangan-bilangan. Betul? Ini bilangan? Betul. Kemudian bilangan itu berjarak sama panjang. Jaraknya sama tidak? Nah, sama, betul. Kemudian berurutan dari kecil ke besar. Coba. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul. Kemudian semakin ke kanan, bilangan semakin besar. Dan semakin ke kiri, bilangan akan semakin kecil. Coba di sini tengah-tengahnya ke berapa? Misalnya angka 5 ya, di sini angka 5. Nah, semakin ke kanan, bilangan akan semakin besar. Karena sebelah sini kan 6, 7, 8, 9, 10. Semakin ke kiri, bilangan akan semakin kecil. Dari 5 ke sini kecil kan? 4, 3, 2, 1, 0. Berarti ini adalah merupakan garis bilangan. Bisa dipahami ya? Kan juga ada yang menggunakan satuan panjang, ada yang sentimeter, ada juga meter. Kalau misalkan dalam soal cerita, kalian harus jeli atau harus teliti dalam membaca soalnya, jadi nanti hasilnya tidak salah. Garis bilangan bisa digunakan untuk penjumlahan bilangan. Contohnya 3 ditambah 4. Nah, sebenarnya gampang saja kan? Ibu yakin kalian sudah tahu berapa hasilnya. Tapi sekarang kita harus menggunakan garis bilangan. Bagaimana caranya, Bu? Caranya adalah dengan menarik garis ya. 3 ditambah 4. 3 dulu, menghitungnya dari 0. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti garisnya dari 0 tarik ke angka 3. Stop. Sini. Nah, ditambah 4. Nah, langsung saja dari sini menghitungnya, tidak perlu mengulang lagi dari 0. Jadi dari sini 1, 2, 3, 4. Berarti garisnya tarik dari angka 3 ke angka 7. Nah, 3 ditambah 4. Langsung garis terakhir keseluruhan. Berarti 3 ditambah 4 sama dengan 7. Contoh nomor 2. 6 ditambah 3. Berapakah hasilnya? Nah, misalnya berarti ini harus tarik garis dari 0 ke
sampai berapa bilangan? 6. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti langsung garisnya tarik ke angka 6. Stop. Ya. Ditambah 3. Berarti garisnya dari angka berapa? Angka atau angka 6? Mulainya. Iya, dari angka 6 ya. 1, 2, 3. Langsung stop. Nah, berarti 6 ditambah 3 sama dengan 9. Langsung tarik garis secara keseluruhan. Nah, begini ya. Jadi nanti kalian kalau mengerjakan soal latihan harus lengkap. Garisnya harus ada 3. Yang pertama, bilangan pertama, kemudian bilangan kedua, dan jumlahnya. Kalau misalnya hanya ada 2 garis, nanti bisa disalahkan atau tidak ada nilainya. Ya, makanya harus lengkap ya. Kemudian garis bilangan juga bisa digunakan untuk menyelesaikan soal cerita penjumlahan. Contohnya, jika mengukur 2 lembar daun salam. Daun salam pertama panjangnya 7 cm, daun salam kedua panjangnya 5 cm. Berapa panjang kedua daun salam Cika? Nah, dalam hal ini bisa digunakan dengan penjumlahan langsung. Misalnya 7 ditambah 5. Berapakah hasilnya? Tapi sekarang harus menggunakan garis bilangan. Gampang saja seperti tadi ya. Tapi sekarang menggunakan soal cerita. Berarti 7. Nah, kita tarik garis 7 bilangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stop. Berarti tarik garis ke angka 7. Selanjutnya ditambah 5. Berarti hitungnya dari mana dulu? Dari angka 0 atau angka 7? Ya, dari angka 7 ya. Kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Nah, simpan, tarik ke sini. Setelah begini lalu bagaimana? Ya, tarik garis keseluruhannya. Nah, jadi bisa disimpulkan 7 tambah 5 itu 12. Berarti panjang kedua daun salam Cika adalah 12 cm. Ingat, kalau misalnya di sininya satuannya cm, maka hasilnya juga harus cm. Kalau misalnya di sininya meter, berarti di sini juga adalah meter. Ya, bisa dipahami kan? Untuk tugasnya yaitu menyelesaikan latihan soal pada buku paket halaman 89, 90, 113 dan halaman 117. Kalau misalkan soal cerita, boleh kalian menyelesaikannya pada kertas folio biar leluasa. Dan jangan lupa gunakan penggaris agar jaraknya sama panjang. Karena salah satu kriteria dari garis bilangan itu adalah jaraknya harus sama panjang. Sekian materi pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Dan jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan. Untuk tugasnya tidak perlu didokumentasikan dan dikirimkan ke ibu, cukup untuk disimpan, nanti akan ibu kumpulkan ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.